Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Khalid Rahmatullah dengan NIM 2407050999. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas macam-macam diagram alir, percabangan if, switch case, dan beberapa contohnya. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang apa aja sih yang aliran yang ada di for loop. Nah, yang pertama ada main dan end. Nah, ini tuh untuk memulai sebuah algoritma. Nah, dalam sini terdapat input, output, declare, assign, if, call, dan juga sebagai looping, ada while, for, do. Nah, contohnya ada di pertama kita masukkan sebagai input, lalu ada output, lalu input dan output sendiri itu untuk masukkan sebuah variabel. Nah, sedangkan declare ini untuk masukkan sebuah nilai ke dalam variabel. Nah, sedangkan assign sendiri untuk memasukkan sebuah nilai, sebuah proses untuk memproses sebuah nilai dalam variabel dan diberikan. Nah, yang lalu yang kedua ada kelima ada yang namanya tuh if. Nah, if ini sendiri untuk membuat suatu sebuah kondisi ada yang pertama misalnya true jadinya apa dan false jadinya apa. Nah, ada lalu ada yang namanya tuh all. All sendiri itu untuk memproses sebuah sesuatu yang khusus yang mungkin saya sendiri masih kurang paham. Mohon maaf. Lalu ada looping. Atau looping itu ada while, ada for, lalu ada juga do. Nah, ini contoh-contoh dari loop. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan apa saja sih jenis-jenis percabangan. Nah, jenis percabangan sendiri adalah ada percabangan percabangan bersyarat. Percabangan memiliki syarat kondisi untuk menjalankan statement meliputi if dan switch case atau match case. Lalu ada percabangan tidak bersyarat, percabangan yang tidak memiliki syarat kondisi namun menggunakan alat pengarah ke baring coding untuk menjalankan biasanya berupa goto, continue atau break. Nah, salah satunya percabangan bersyarat. Nah, ini yang pertama di satu kondisi doang. Ada itu if kondisi itu alias kondisi plus statement. Ada yang namanya itu dua kondisi, kondisi statement else statement. Nah, lalu ada yang namanya itu lebih dari dua kondisi. Contohnya if kondisi statement else if kondisi statement else statement. Nah, ada namanya itu switch case sebenarnya mirip. Nah, contohnya tuh switch var case nilai satu. Contohnya tuh case misalnya kita taruh dalam sini tuh hari Minggu. Statementnya tuh hari libur. Break cash nih, les. Break lalu cash tuh misalnya hari Senin. Statementnya itu adalah hari paling sibuk. Sedangkan break kira else yang else itu kita bilang hari hari selain hari Minggu dan Senin. Nah, itu kita anggap statementnya itu sebagai hari-hari biasa. Nah, kita lanjut. Ini kita lanjut. Sini ada, nah, sini ada percabangan yang memiliki satu kondisi, tapi kita akan membahas yang untuk lebih dari dua kondisi. Nah, yang pertama dimulai dari nama itu string hari, alias variabel itu hari. Sebagai outputnya, kita tuh harus masukkan hari-harinya. Apa sih? Apa saja sih? Hari, misalnya tuh dari sini sampai minggu. Nah, contoh kita input hari, if hari sama dengan Senin. Nah, misalnya di hari adalah Senin, maka outputnya akan adalah awal minggu. Sedangkan else if hari Jumat. Nah, itu artinya hampir akhir pekan. Sedangkan output alias else dari Senin dan Jumat itu hari biasa yang akan langsung menjadi N. Akhirnya pakai pasti langsung N. Ini bakal ke N. Nah, contoh dari input dari Python ya. Bahasa Python itu ada hari sama dengan input. Atau langsung masukkan hari. If hari sama dengan Senin. Print awal minggu. Elf hari sama dengan Jumat. Print atau hampir akhir pekan. Else. Print hari biasa. Nah, sini ada contoh Java tapi kita tidak akan membahasnya. Oke, kita lanjut untuk membuat yang namanya itu loop. Ini kita hapus. Oke, kita hapus dulu. Kita buka lagi yang namanya itu flow loop. Nah, kita akan membuat yang namanya itu loop. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi ini pada lucu chart. Nanti akan saya jelaskan juga kurang lebih seperti ini. Tapi akan saya buat pertama-tama kita itu harus masuk ke nama yang namanya itu declare alias untuk masukkan integernya.
Contohnya variabel A. Nah, kita masukkan yang namanya itu uh, ini alias assign. Nah, misalnya apa? A sama dengan satu. Nah, lalu yang kedua kita buat scenario if. Nah, if dari mana ini if? Kita buat yang nama itu salah salah. Oh maaf, salah, agak salah. Kita buat yang itu while, pakai log while ya kita. Nah, sekarang kita ingin buat sebuah loop. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal masukkan ini ya dulu A lebih kecil dari 20. Oke. Nah, yang pertama kita masukkan dulu outputnya. Outputnya itu A. Nah, lalu kita masukkan assign-nya. Assign apa? A dengan A ditambah satu. Oke, A ditambah satu. Nah, bisa kita jalankan. Nah, dia akan berjalan sampai angka 19. Karena apa? Karena di sini tersyaratnya adalah lebih kurang dari 20. Nah, sedangkan apa jadi yang bisa kita ubah ke angka 0? Nah, maka ini akan terjadi 111. Dan dia akan terusan seperti ini. Kenapa? Karena dia menambah angka 0. Nah, 0 itu tidak bisa menambah angka. Jadi, makanya dia tetap berjalan. Nah, sedangkan apa jadi yang bisa kita buat min 1? Maka jika kita jalankan, maka ia akan terus berjalan tanpa batasan. Nah, kita berhentikan saja. Nah, alasan dia bisa berjalan itu karena kita menambah dengan min satu, yang dimana min satu kalau ditambah dengan angka yang tidak jelas, angka min satu tambah nol bakal terus berkurang hingga seterusnya dan tidak akan memenuhi syarat. Nah, lalu kita lanjut cara membuat while pada logic chart. Nah, pertama kita ambil yang namanya itu main alias terminatornya. Ini kita ubah dulu ke menjadi main biar sama seperti pada algoritma biar tidak ada keliru. Nah, lalu yang kedua kita ambil sebagai integer. Nah, ini yang gambar ini internal storage. Kita taruh di sini. Nah, nah, lalu ada kita taruh ambil ini sebagai apa? Sebagai selesainya. Nah, taruh sini. Nah, di bawahnya kita taruh untuk loop kita di sini. Nah, nah, benar ya. Kalau begini. Nah, lalu sampingnya kita taruh macam output sebagai mas datanya yang berbentuk jajar genjang. Nah, data ini. Nah, lalu di bawahnya tuh kita tambahin lagi yang namanya tuh proses alias selesai untuk menyelesaikan proses ini. Nah, lalu kita buat yang di akhir pastinya adalah sebagai n ya, sebagai akhir. Nah, lalu tinggal kita tarik panah, tanda panah, tinggal kita tarik ke sini, kita tarik lagi ke sini, lalu kita tarik ke sini, lalu kita tarik ke sini untuk biar biar agak lebih rapi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita buat satu lagi untuk prosesnya itu ke arah sini. Seperti ini kurang lebih. Lalu yang terakhir tinggal kita tambahkan lagi satu lagi ke arah sini. Nah, sekarang kita sudah membuat sebuah loop di sini. Ini oh ya ada kesalahan, mohon maaf. Ini di sini di awal. Nah, ini bentuknya, bentukan ini.
Dan sebenarnya ini tinggal kita ganti jadinya ini integer A. Integer A. Nah, sedangkan sini itu seperti yang kita buat tadi sebelumnya A sama dengan 1. Nah, lalu di sini kita ubah teksnya menjadi A lebih kecil dari 20. Lalu di sini kita ubah jadi output data. Outputnya tuh A. Outputnya itu A. Nah, lalu prosesnya tuh A sama dengan, nah, ini memang ini. A ditambah 1. Nah, kalau begini. Oh, maaf. Nah, seperti ini. Dan terakhir ini sebagai N-nya biar tidak terjadi error. Kan seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Dan ya, sampai sini saja yang bisa saya bahas. Selebihnya mohon maaf dan mohon maaf dan atas kekurangannya mohon maaf. Jadi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.